Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kebaikan-kebaikannya yang selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada pagi hari ini, bersyukur akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kasih Tuhan selalu nyata bagi kami, dan pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau taruh firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 69 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat tema, masih setiakah kepada Yesus? Masih setiakah kepada Yesus? Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan, yang Yesus inginkan adalah murid-murid terus mengasihi Tuhan. Murid-murid terus mengikut Yesus. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, ada banyak mujizat Yesus perlihatkan kepada mereka. Ada banyak hal-hal yang indah Yesus perlihatkan kepada murid-murid. Yesus membuat air menjadi air anggur. Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan masih ada sisa 12 baku. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan, Yesus perlihatkan kepada murid-murid. Bahkan kepada ribuan orang yang hadir pada waktu itu. Luar biasa, saudara sekalian. Bukan hanya sampai di situ, tapi Yesus masih mengadakan lagi berbagai mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan berbagai macam orang sakit pada waktu itu. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Orang kusta disembuhkan. Dan banyak hal lagi yang Yesus perbuat. Dan itu disaksikan oleh murid-murid. Dan murid-murid mengetahui siapa Yesus itu. Apalagi ada pengakuan daripada Petrus. Di dalam ayat 68 berkata, jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Tuhan mau agar murid-murid setia. Bukan hanya setia di dalam perkataan. Saya percaya kepada Tuhan, saya mengikut Engkau. Tetapi yang Yesus mau adalah realita dari satu kesetiaan itu. Kenyataan dari kesetiaan itu. Bahwa mengikuti Yesus bukan hanya di saat atau ketika mereka melihat mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi
tanpa mereka pun melihat mujizat. Mereka harus setia kepada Tuhan. Mereka harus menunjukkan loyalitas, kesetiaan, kesungguhan mereka kepada Yesus. Ada saat tertentu Yesus berbicara kepada murid-murid. Yesus berterus terang kepada murid-murid bahwa tubuhnya akan menjadi makanan bagi banyak orang. Darahnya akan menjadi minuman bagi banyak orang. Dengan kata lain, Yesus berbicara, terus terang berbicara kepada murid-murid tentang penderitaannya. Bahwa Yesus akan mengalami proses penderitaan. Yesus akan mati, tetapi Yesus juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika murid-murid mendengar perkataan Yesus ini, pengajaran Yesus ini, murid-murid menjadi kaget. Kaget mendengar perkataan pernyataan Yesus ini. Nah, ketika mereka mendengar perkataan ini, Yesus berkata, "Apa kamu tidak mau pergi juga?" Karena mereka mendengar perkataan pernyataan Yesus yang keras, pengajaran Yesus yang keras. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan mau kepada murid-murid, Yesus mau kepada murid mereka setia. Kalau ini yang Tuhan inginkan kepada murid-murid, ini juga yang Tuhan mau kepada gereja Tuhan, kepada kita yang percaya. Kita bisa melihat mujizat. Kita melihat perkara-perkara yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat hal-hal yang indah. Kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai penderitaan, berbagai kesulitan. Ada badai, ada gelombang yang menghantam kehidupan kita. Ketika badai gelombang menghantam kehidupan kita, kita ditekan oleh penderitaan, kesulitan yang ada. Pertanyaannya, masih setiakah kita kepada Yesus? Mengikut Yesus bukan sekedar perkataan, "Saya mengikut Engkau Tuhan, saya percaya kepada Engkau." Tapi memerlukan realita, fakta, memerlukan suatu perjuangan yang sangat tinggi. Bahwa benar-benar saya sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dalam situasi-situasi apapun, kita tetap mengikuti Yesus, kita tetap percaya kepada Yesus. Kesusahan, penderitaan, badai gelombang tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tinggalkan Yesus. Tetapi Yesus mau ketika kita melihat penderitaan, kesusahan, menjadikan semuanya itu kita kuat. Kita tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mengapa demikian? Sebab kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, badai gelombang yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, tidak dapat dibandingkan dengan kesenangan, tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan yang Yesus akan nyatakan kelak kepada kita. Kalau Yesus bisa melewati penderitaan itu, rancangan Allah. Karena Yesus mengasihi dunia ini, Yesus mengasihi manusia, Yesus mengasihi saudara dan saya. Darahnya akan dicurahkan bagi banyak orang, dan tubuhnya akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Dan itu sudah jalan Allah, bukan jalan kita. Kita tidak akan pernah mengerti, kita tidak akan pernah paham tentang jalan Allah jika kita tinggalkan Tuhan. Tapi kita akan mengerti, kita akan tahu rancangan Allah dan jalan Allah apabila kita tetap setia kepada Tuhan. Yesus mengasihi saudara, Yesus mengasihi saya. Dia mau agar kita tetap setia kepadanya. Ada banyak risiko, ada banyak kesusahan, tapi Tuhan mau kita tetap menunjukkan kesetiaan, loyalitas kita kepada Dia, kepada Yesus. Yesus pernah berkata kepada murid-murid sebelum Ia naik ke surga. Yesus nyatakan itu kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 3. Jangan gelisah hatimu atau jangan beri hatimu terharu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku.
Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini satu kesukaan, satu kesenangan yang Yesus janjikan. Inilah kebahagiaan Yesus janjikan. Apa yang menjadi milik dari Bapa, apa yang menjadi milik dari Yesus, menjadi milik kita. Suatu janji yang indah. Tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang Allah akan nyatakan kelak kepada kita, yang tetap mengikut Tuhan, yang tetap sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mari, apapun yang saudara sedang hadapi, apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap berkata, saya mengasihi Engkau Tuhan, saya tetap mengikut Engkau. Kita tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Persoalan badai kehidupan tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Dalam keadaan senang, kita ikut Yesus. Dan ketika pun kita melihat penderitaan, mengalami penderitaan, kita ikut Yesus. Karena Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tahu kesusahan kita, Allah tahu penderitaan kita, Allah tahu sakit kita, Allah tahu pergumulan kita. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah bisa menderita, kalau Yesus bisa menderita, itu semua untuk karena kebaikan kepada kita. Allah mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Mari kita tetap ada di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Dia. Kalau kita tetap ada di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Kita berdoa agar Tuhan tetap ada di dalam kita, dan kita bisa kuat menghadapi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Yesus mengasihi saudara, Yesus mencintai saudara, Dia mau menolong saudara. Hal-hal yang besar Dia nyatakan bagi saudara. Tetap percaya, tetap ada dalam Dia, tetap menyayangi Tuhan. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya yang Yesus akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang kami bisa dengar pada pagi hari ini. Biar firman-Mu bekerja dalam setiap hati kami, terus membangkitkan semangat kami, terus memberikan kesanggupan, kemampuan, agar terus kami berada di dalam Engkau, mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan tetap setia kepadamu. Ada banyak hal yang kami hadapi, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi biarlah itu semua sebagai ujian untuk kami tetap mengasihi Engkau, tetap mengikut Engkau, untuk selama-lamanya. Setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah mereka. Ya lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada berbagai persoalan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Biar mereka tetap bersemangat di dalam Engkau, tetap mengasihi Engkau, tetap mengikut Engkau. Tetap percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkau sumber kehidupan kami, Tuhan. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Ini pengakuan iman kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami bersyukur dan kita bersyukur Allah baik dalam kehidupan kita. Kita tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.